sorry karena keasikan dengerin lagu jadinya lupa kalau lagi ngevlog. Gue udah lama loh nggak buka YouTube, dan saking lamanya gue nggak buka YouTube, nggak lama sih, beberapa pokoknya 2 mingguan lah. Jadi gue ngerasa kangen gitu sama suasana ngevlog kayak gimana. Emangnya suasana ngevlog kayak gimana? Kalian punya idola gak sih? Hah? Punya gak? Idola itu kayak apa ya? Pelengkap hidup lo, tau gak? Kalau gue sih, kalau misalnya punya idola gak apa-apa, cuman sepi aja karena gue jomblo. Tapi disini gue gak mau ngomongin tentang jomblo. Gue mau ngebahas tentang idola. Gue mau nanya buat kalian tahu gak sih JKT48? Injak lewati ayat belalah di ujian yang berat, janganlah berbalik badan. Injak lewati, hancurkanlah temboknya, palu keberanian, ayo ayunkan, majulah ke depan. JKT48 itu ingat, bukan girl band tapi idol group. Apa sih bedanya idol group sama girl band? Beda lah ya. Kalau misalnya girl band itu cewek-cewek yang gimana ya, cewek-cewek yang nyanyi ya semacamnya lah. Nah gue nggak tahu. Tapi kalau JKT48 itu idol group itu kumpulan grup yang menjadi idol. Tapi idol group itu apa ya? Kalau mau tahu caranya di Google, oke? Di sini gue bukan ngebahas tentang JKT48 itu apa, idol group itu apa, girl band itu apa, karena gue nggak mau basa-basi. Buat kalian fans JKT48, pasti kalian rata-rata cowok, iya kan? Ya iyalah. Memang sih ada yang cewek yang suka sama JKT48, cuman 80% per 200 yang suka sama JKT48 gitu rata-rata cowok. Terus alasannya kenapa sih cowok suka sama JKT48 termasuk gue juga nggak tahu kenapa gue suka sama JKT48, langsung jong gitu nggak tahu kenapa, cuman mungkin ada faktor-faktor yang bikin gue suka sama JKT48. Tapi gue juga bingung kenapa gue suka sama JKT48. Untuk itu gue di sini bakal ngebahas alasan kenapa sih cowok suka sama JKT48. JKT48 adalah idol group yang berasal dari Indonesia yang merupakan keturunan dari Jepang. JKT48 adalah adik dari AKB48. JKT48 dilahirkan pada tahun 2011 dan sudah 5 tahun JKT48 berkarya di industri musik Indonesia. JKT48 mempunyai teaternya sendiri yang berada di Mall FX Sudirman, Jakarta Selatan. Dan emang rata-rata yang suka sama JKT48 itu cowok. Kenapa ya bisa gitu? Buat kalian para kaum awam, kalau misalnya kalian berpikir kenapa cowok suka sama JKT48, kok cowok suka sih sama JKT48? Lo cowok? Ya iyalah kita cowok. Coba lo bayangin, kalau misalnya cowok suka sama cowok, itu yang namanya cowok. Hah? Terus lo bayangin kalau misalnya cowok suka sama cewek, normal gak? Pikir pakai otak. Jadi kalian buat para kaum awam yang nggak tahu tentang JKT48, jangan asal ngomong ya sama fans, karena fans bakalan ngelakuin apa aja buat dirinya sendiri. Untuk itu gue bakal kasih tahu alasan kenapa cowok suka sama JKT48. Yang pertama, normal. Ya iyalah normal. Coba lo bayangin kalau misalnya cowok suka sama cowok, normal gak tuh? Kalau misalnya cowok suka sama JKT48, itu yang namanya normal. Suka sama cewek.
Tapi gue saranin buat lo cowok yang suka sama JKT48, kasih tahu aja kalau misalnya lu boleh aja ngefans banget sama JKT48 sampai lu guling-guling di jalan tuh nggak masalah. Cuma batasan gitu di antara lo suka sama JKT48 sama hidup lo sendiri. Jangan lo mikirin terus JKT48 itu apa, bagaimana, siapa, kapan, di mana, tapi lo lupa sama diri lo sendiri. Yang kedua, jomblo. Berarti gue jomblo dong. Iya iyalah, jomblo suka sama JKT48. Soalnya nggak ada yang nemenin dia. Tapi gue bukan jomblo yang malas, gue disini jomblo yang bahagia, happy. Wajar lah kalau misalnya cowok suka sama JKT48, apalagi dia jomblo, karena dia nggak punya cewek, nggak punya nemenin, jadinya ditemenin sama JKT48 aja. Cuman gue di sini suka sama JKT48 nggak apa ya, maksudnya nggak terus ngikutin kegiatan. Nggak terus ngikutin kegiatan. Ketiga, konsepnya itu idol you can meet, yang artinya kita kalau misalnya kangen sama idol kita bisa ketemu dia di teater. Siapa nolak coba kalau misalnya ketemu sama idolnya. Bahkan bisa setiap hari loh kalian ke teater nemuin idol terus menerus, sampai di teater itu kita bisa jabat tangan sama idola kita sendiri, sampai bisa salaman, bisa ngobrol, bercanda, apa kek. Tapi asalkan jangan nih dia pakai baju, karena riwayat tuh bakalan. Yang keempat, otaku Jepang. Maksudnya apa ini? Otaku Jepang. Oh iya, jadinya dalam pikirannya itu tentang Jepang aja terusan dipikirinnya. Pasti di antara kalian kalau yang misalnya suka sama cosplay, budaya-budaya Jepang, pasti kalian juga suka sama JKT48. Cuman gua nggak terlalu suka sama budaya Jepang sih. Gua suka budaya Jepang cuma JKT48 aja. Gua cinta budaya Indonesia kok. Oke, Indonesia good, nice. Lanjut, ini alasan terakhir. AKB48. Fans AKB48 pasti sudah ada di Indonesia sebelum JKT48 dibuat oleh pabriknya. Pabriknya itu ya dari Jepang sono yang ngelahirin adik dari AKB48, yaitu JKT48. Sebelum JKT48 ada, pasti di antara kalian di Indonesia ada yang suka sama atau fans sama AKB48 sebelum JKT48 muncul ke dunia ini. Sekitar tahun berapa ya JKT48 dibuat? Kalau nggak salah 2011 ya. Ya 2011 JKT48 sudah muncul dan press conference itulah yang nanti di Jakarta. Dan otomatis fans AKB48 pindah ke JKT48 karena bisa lebih dekat dan tiap hari bisa ketemu. Buat kalian yang belum tahu JKT48, yang belum selalu mengenal sama JKT48 tapi mau kenal lebih dekat sama JKT48, kalian bisa kok berinteraksi langsung dengan JKT48 di teater. Kalian bisa jabat tangan, bisa ketemu, bisa nonton, bisa bercanda, bisa ketawa bareng, bisa ya apalah, semuanya ada di teater. Ya udah, segini aja video dari gua. Selanjutnya setelah video ini selesai, gua bakalan ngasih video JKT48 buat menghibur kalian. Oke? Peace out. Jangan lupa like, comment, dan share. Oke? Kalau jatuh